warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oprianita Dudung, Stabuk 401 19050. Nah, di sini saya akan mereview pembelajaran komunitas Asia pertemuan 9 sampai pada pertemuan yang ke-15. Namun yang pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu pada pertemuan 9 yang akan membahas tentang sistem pendidikan di kawasan Asia Barat, di mana kita ketahui bahwa ada beberapa negara di kawasan Asia Barat, namun saya hanya memilih satu negara, yaitu negara Turki. Nah, sistem pendidikan pada negara Turki pada tahun 1945 dibentuk Komisi Pendidikan yang bertugas mempelajari dan mempersiapkan terwujudnya suatu sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, Komisi Pendidikan itu memberikan rekomendasi dan beberapa usulan, yaitu yang pertama, agar diciptakan suatu sistem pendidikan atau prasekolahan yang mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, yaitu agar dibentuk suatu departemen khusus yang mengurusi pendidikan dan pengajaran umum yang biasa disebut sebagai Departemen Pengajaran Umum. Nah, yang ketiga yaitu agar didirikan Universitas Kerajaan Utsmani. Republik Turki menyediakan pendidikan agama yang ditangani oleh 3 tingkat lembaga yang berbeda. Ketiga tingkat lembaga itu adalah yang pertama di universitas dan di bawah penanganan Menteri Pendidikan Nasional, dan yang kedua yaitu oleh Direktorat Urusan Agama. Yang ketiga yaitu sektor swasta. Nah, pendidikan di Turki diatur oleh sistem pendidikan nasional yang didirikan sesuai dengan reformasi Atatürk setelah perang kemerdekaan di Turki. Nah, sistem pendidikan di Turki ada beberapa macam tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama itu dari pendidikan anak usia dini, yang kedua yaitu pendidikan dasar, yang ketiga yaitu pendidikan menengah atau pendidikan kejuruan, dan yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akan melanjutkan pada pembahasan yang kedua. Terima kasih. Nah, yang kedua yang akan saya bahas yaitu sistem pendidikan pada kawasan Asia Selatan. Nah, negara yang saya pilih yaitu negara India. Nah, sistem pendidikan pada India saat ini menggunakan pola substansi yang diadopsi dari negara Barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan di India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 untuk usia sekolah tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary, upper primary, dan secondary. Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah akan nampak sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat dasar yang meliputi kelas 1 sampai kelas 5, yakni 5 tahun masa belajar. Ini dilaksanakan di 20 negara bagian teritorial India. Yang kedua yaitu pendidikan tingkat menengah, meliputi kelas 6 sampai kelas 8, diselenggarakan di 18 negara bagian teritorial India. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan menengah atas yang meliputi kelas 9 sampai kelas 10. Nah, kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian teritorial India. Struktur pendidikan sekolah yang seragam telah diadopsi oleh seluruh negara bagian teritori India. Walaupun demikian, lingkungan dan teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, yang saya akan
Republik Kazakhstan melindungi hak akses ke taman kanak-kanak. Anak-anak biasanya mulai taman kanak-kanak pada usia 5 tahun. Pada tahun 2004, ada 100 taman kanak-kanak di negara ini. 83 umum, 4 langsung di bawah Departemen Pendidikan, dan 13 swasta. Dan 1.386 anak terdapat pada kanak-kanak, atau 63% dari usia 5 dan 6 tahun. Semua taman kanak-kanak diharapkan dapat mengajar bahasa Kazakhstan dan bahasa Rusia, dan sebagian besar menekankan suatu bahasa atas bahasa lainnya. Salah satu masalah utama adalah berkurangnya jumlah taman kanak-kanak pada negara ini karena kurangnya dana negara dan hampir tidak adanya sumber uang swasta. Ada juga laporan penurunan kualitas taman kanak-kanak ini, termasuk adalah kurangnya makanan hangat atau makanan berkualitas rendah yang dapat disajikan dan dibangun dalam perbaikan yang buruk. Kemudian masuk pada jenjang sekolah dasar. Nah, sekolah dasar kemudian lanjut ke sekolah menengah pertama, lalu ke institusi tersier dan biasa disebut dengan universitas. Kemudian sistem pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Menurut survei bertajuk Program for International Student Assessment yang berlangsung pada tahun 2015, negara kecil di Asia Tenggara adalah negara yang memiliki kualitas dan tingkat efisiensi terbaik dalam sistem pendidikan sekolah. Setelah Singapura, ada 4 negara lain yang menempati posisi teratas. Yang pertama yaitu negara Jepang, kemudian Estonia, Finlandia, dan diikuti oleh Kanada. Dikutip dari laman EOCD, survei PISA 2015 tersebut dilakukan terhadap sekitar 540.000 pelajar berusia 15 dari 72 negara. Sekretaris Jenderal EOCD, Angel Gurria, dalam sambutannya di London ketika mengumumkan hasil survei PISA 2015 di London, mengatakan bahwa survei ini digelar dengan fokus utama pada sains yang dianggap menjadi kian penting dalam kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat masa kini. Dia menjelaskan, dari survei yang telah mereka lakukan, OECD menemukan bahwa 72 dari 72 negara yang disurvei, hanya 12 negara saja yang telah menunjukkan peningkatan performa. 12 di antara negara itu adalah Singapura dan Cina. Kemudian perbandingan perbedaan kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Timur. Nah, dapat kita lihat masih sangat jauh perbandingannya. Terutama kita lihat pada negara Indonesia pada Asia Tenggara dan negara Korea Selatan pada Asia Timur. Pendidikannya masih sangat beda jauh. Indonesia berada pada peringkat terbawah, sedangkan Korea Selatan berada pada peringkat teratas. Ini membuktikan bahwa negara-negara pada kawasan Asia Tenggara masih banyak membutuhkan pembenahan agar dapat bersaing dari beberapa negara-negara yang ada di dunia. Saya akan jelaskan yaitu One Asia Foundation. One Asia Foundation adalah organisasi non-profit yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2009. One Asia Foundation bertujuan untuk berkontribusi dalam pembentukan komunitas Asia di masa depan. Sasaran kegiatan OAF adalah untuk menciptakan komunitas Asia yang damai, kaya, dan aman, di mana-mana orang dapat hidup bersama dengan memegang impian dan harapan masing-masing yang akan menghasilkan perdamaian
dan keamanan global. Saat ini, dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan berbagai bidang lainnya, Asia merupakan salah satu kawasan yang menonjol dalam sorotan dunia. Meskipun masyarakat Asia yang memiliki karakteristik dan kedekatan sejarah dan sosial yang signifikan, mereka juga beragam dan memiliki banyak aspek berbeda. Tidak dapat dipungkiri, dalam sejarah modern dan kontemporernya, Asia belum berhasil melampaui batas-batas negara. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum